selamat datang di episode 20 Dandelions Daffodil Podcast. Memahami perasaan dan rasa dengan melewati kata-kata yang bisa dibicarakan secara logika. Sebagai seorang manusia, kita selalu memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi kehidupan ini. Dalam lingkup yang kecil, misalnya seperti keluarga, sebagai anak, kita juga memiliki cara sendiri dalam menghadapi dunia kita sendiri. Terlebih lagi, jika kita seorang anak tunggal yang tak memiliki saudara sebagai tempat berbagi suka dan duka. Meskipun sendiri, menjadi anak tunggal memiliki hal menarik yang patut disyukuri. Saat orang lain harus berbagi hal dengan saudaranya, anak tunggal tak perlu melakukannya. Anak tunggal tak perlu berbagi kasih sayang dan cinta orang tuanya. Anak tunggal juga tak perlu berbagi barang kesukaannya. Dan anak tunggal juga tak perlu berdebat dengan orang yang bernama saudara saat memperebutkan sesuatu. Menyenangkan, damai tanpa ada yang mengganggu, dan tenang tanpa suara gaduh. Dulu saat melihat teman yang sudah bertengkar dengan saudaranya, kita berbisik dalam hati. Bersyukur karena tak perlu merasakannya. Saat mendengar keluhan mereka tentang saudaranya, kita tersenyum dengan hidup kita yang tak perlu mencari tempat mengeluh untuk mengeluhkan semua hal itu. Namun, semakin sering melihat pertengkaran dan mendengar keluhan itu, entah mengapa sedikit demi sedikit, akhirnya kita menyadari sesuatu. Mereka tak sepenuhnya kacau dengan pertengkaran itu. Ada seperti kenikmatan dalam pertengkaran yang terjadi. Para saudara itu seperti terlihat bersitan rasa bahagia ketika saling mengganggu. Saat mengeluh tentang saudaranya, mereka juga tak sepenuhnya kesal, melainkan terdengar segemerincing rasa senang. Entah mengapa, ini bukan hal yang biasa, dan anak tunggal tak bisa mengerti soal itu. Ia melihat pertengkaran dengan saudara tak lagi buruk, dan ia pun ingin merasakannya. Semakin lama, semakin kesini, ternyata kita merasakan sesuatu yang tak pernah kita rasakan. Kesepian. Kesepian yang datang tanpa diundang, seolah menghasut hati untuk merasa pilu. Pilu yang membuat kita iri dan ingin memiliki saudara seperti yang lain. Tak lagi terlihat kegaduhan, tapi yang terlihat hanyalah keramaian yang membuat hati menjadi hangat. Mungkinkah memiliki saudara sebenarnya justru menyenangkan? Semakin lama, perasaan khawatir justru bersemi. Benar bila anak tunggal memiliki 100 cinta ayah dan ibunya. Namun, ada kecemasan di balik itu. Katanya, cinta sesungguhnya adalah cinta yang tak mengharapkan balasan. Tapi, relakah kita membiarkan cinta tulus dari orang tua kita tanpa kita memberi balasan? Rasa cinta yang juga kita balaskan pun ternyata tak memupuk cinta semata. Tapi, justru kecemasan terhadap apa yang akan kita hadapi nanti. Anak tunggal adalah satu-satunya harapan dan tumpuan bagi orang tuanya. Hanya mereka yang tunggal yang bisa diandalkan. Tak bisa menolak dan tak ada kata tapi, namun nyatanya rasa ini justru menekan bahu dan membuatnya semakin berat. Tak boleh gagal karena hanya ada kita. Tak boleh memperlihatkan kerapuhan, yang boleh ditampakkan hanyalah kekokohan. Semakin berat dan begitu berat.
Kini menjadi anak tunggal akhirnya terasa menyedihkan. Tak ada saudara yang bisa diajak bercerita, semua tertanggung sendiri. Sendu saat keputusan yang semua harus berpangkal di kita, sedangkan kita tak tahu apa hasilnya atas semua keputusan itu. Kecemasan yang datang tak hanya soal harapan. Mulai merangkak tentang bayangan yang pedih dan menakutkan. Apa yang terjadi bila dua orang yang hanya kita miliki jatuh sakit dan pergi selamanya? Semakin suram akan kesendirian ini. Semakin erat dengan kesepian. Tak ada teman berbagi untuk semua rasa yang hancur, karena semuanya harus ditanggung sendiri. Semakin terasa ternyata menjadi anak tunggal tak semenyenangkan yang kita anggap dulu. Tapi oasis di tengah padang pasir adalah kebahagiaan kan? Walaupun oasis adalah salah satunya mata air di tengah gurun, tapi yang melihatnya akan diberikan hidup bagi mereka yang berjalan tertatih di tengah terik matahari yang bertemankan pasir. Kamu anak tunggal, dan kamu adalah sumber kebahagiaan di tengah sepinya keluargamu. Kamu tak tahu betapa bahagianya orang tuamu memilikimu. Hidup akan selalu terselip kesulitan, yang mungkin lebih dari setengah hidup itu hanya akan berisi kesulitan. Namun, masih ada setengah bagian atau bahkan hanya saat yang pendek untuk berbahagia. Walaupun menurutmu kamu merasa sedikit sekali berbahagia, tapi tanpa kamu sadari, orang-orang sekelilingmu telah berbahagia atas dirimu. Bukankah itu juga kebahagiaan tersirat yang bisa kamu rasakan? Kamu diciptakan hadir di sini sebagai anak tunggal karena Tuhan percaya bahwa bahumu kuat untuk menopang kedua orang tuamu sendirian. Kamu adalah orang yang tepat untuk menjaga mereka walaupun kekuatanmu hanya sendiri. Kamu bahkan lebih kuat dari yang pernah kamu bayangkan untuk mewujudkan mimpimu sendiri dan harapan orang tuamu terhadapmu. Meskipun kesendirianlah yang menemanimu, tapi kamu bisa berteman dengan senyuman dari ayah ibumu yang telah kamu terima. Dan bukankah itu adalah teman terbaik? Kamu telah berjalan sendirian sampai hari ini, dan kamu berhasil. Kamu telah berjalan sendirian, dan orang tuamu masih menatapmu bangga sampai hari ini. Bila orang tuamu percaya akan dirimu, maka anak tunggal juga harus bisa percaya pada dirinya sendiri, untuk mengangkat kepalanya dan menyelesaikan semua cerita. Percayalah, itu semua adalah penghargaan terbesar dan keistimewaan yang tak semua orang dapatkan. Hari ini, saatnya anak tunggal bangkit. Dan hari ini, juga saatnya anak tunggal memberikan seluruh rasa percaya kepada dirinya sendiri untuk terus berjuang melukiskan senyuman di setiap sudut pipi orang-orang yang dicintainya. Karena anak tunggal bukanlah anak menyedihkan yang kesepian, tapi anak tunggal adalah anak yang mencerahkan kegelapan yang sunyi untuk setiap hati orang yang dicintainya. Selamat malam dari kami, Gio and Lee, Dandelions Daffodil.